Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak Ibu jamaah kuliah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, azani Allah wa yakum. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita saat ini termasuk majelis yang barokah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hapunten atas keterlambatan. Mudah-mudahan keterlambatan tadi tetap diganti dengan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang keempat ya. Amal itu bergantung penutupnya. Itu sudah pada megang ada bukunya atau sudah pada hafal kayaknya ini. Ya, dari Arba'in, hadis Arba'in, hadis yang 40 hadis merangkum pedoman hidup bagaimana kita bertakwa, beramal dan berakhlak. Ya, itu kemudian dirangkum oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ya dengan 40 hadis. Dan masyaallah kalau Bapak Ibu tidak hanya menghafal Al-Qur'an tapi juga hadisnya mungkin bisa dicicil untuk menghafalkan hadis. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud, dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoinya. Qala, beliau berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan kepada kami, wa huwa as-shadiq al-masduq. As-shadiq yang benar, al-masduq yang dibenarkan, yang dipercayai. Inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang di antara kalian, yujma'u khalquhu, dikumpulkan penciptaannya, fi batni ummihi, ya, dalam perut ibunya, arba'ina yauman, 40 hari, nutfatan, dalam bentuk sperma, summa yakunu alaqatan, kemudian menjadi segumpal darah, misla dzalik, juga seperti itu pula 40 hari, summa yakunu mudghah, kemudian menjadi segumpal daging, mithla dzalik, 40 hari juga, summa yursalu ilaihil malak, kemudian diutus kepadanya malaikat, fayangfuhu fihi ruh, dan kemudian ditiupkan padanya ruh, wa yu'maru bi arba'i kalimatin, dan diperintahkan dengan 4 kalimat, bikatbi rizkihi, dengan menulis rizkinya, wa ajalihi, dan ajalnya, wa amalihi, dan amalnya, wa syaqiyun aw sa'idun, dan bahagia ataupun sengsaranya. Fa walladzi la ilaha ghairu, maka demi zat yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, inna ahadakum, sesungguhnya salah seorang kalian, jika apabila salah seorang di antara kalian layak malu bi amali ahlil jannah, dia berbuat dengan perbuatan ahli surga,
hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, dan tidak ada yang memisahkan di antara dirinya dan juga dengan perbuatannya itu illa dhira'un, kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu catatan itu mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlin nar, dan dia kemudian beramal dengan amalan ahli neraka. Fayadkhuluha, lalu ia akan masuk ke dalam neraka. Wa inna ahadakum, dan apabila salah seorang di antara kalian la ya'malu, beramal bi amali ahli nar, dia itu suka perbuatan ahli neraka, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha, dan tidak ada pemisah di antara diri dan perbuatannya itu illa dzira'un, kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu alaihil kitab, lalu catatan itu mendahuluinya. Faya'malu bi amali ahlil jannah, dan kemudian dia beramal dengan amalan ahli surga. Fayadkhuluha, maka ia akan masuk ke surga. Bapak Ibu sekalian, ini hadis yang sangat agung ya. Kita bahas jadi 4 nih, ada 4 hikmah utama. Yang pertama, hadis ini dikeluarkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Ada yang kenal Abdullah bin Mas'ud? Ada yang punya WhatsApp-nya? Ya, Abdullah bin Mas'ud ini salah satu sahabat Rasulullah SAW, dan beliau ini salah satu qori Rasulullah, dan bahkan juga muadzin Rasulullah SAW. Suaranya indah, cuman puntennya kakinya agak pincang, kakinya itu kecil. Ya, bahkan sempat jadi tertawaan para sahabat yang lainnya. Ih, kakinya kecil, ih, kakinya kecil. Ketika beliau naik pohon, akhirnya kelihatan kakinya yang kecil itu berbeda dengan kaki yang normal, akhirnya ditertawakan. Tapi kemudian Rasulullah SAW marah, ya, marah banget, dan beliau mengatakan, demi Allah, 2 kaki itu kalau ditimbang maka dia lebih berat dari gunung Uhud. Ya kan? Karena perbuatan baiknya. Nah, ini juga membuktikan bahwa anggota tubuh akan ditimbang. Ya, anggota tubuh mana yang dipakai amal kebaikan itu juga akan ditimbang nanti di akhirat. Nah, kecuali yang dijual, makanya organ tubuh jangan dijual. Ya, tidak boleh. Ya, tidak boleh, karena itu nanti juga akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu akan ditimbang. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah seorang 4 arba'ah abadilah. 4 Abdullah murid utama Rasulullah. Ada Abdullah bin Abbas, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Zubair. Ini ilmuwan semuanya. Ada yang ahli tafsir, ya, rata-rata 4 ini adalah orang yang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ahli tafsir. Dan Abdullah bin Mas'ud itu terakhir hidupnya beliau di Irak, ya, di Kufah. Beliau itu ngajar tafsir. Saya teringat bahwa beliau ini menolak untuk diajarkan tafsir ketika murid makin banyak agar ditambah waktunya, tapi beliau menolak. Cukup seminggu sekali aja. Kenapa? Karena belajar itu tidak boleh ngejar target begitu saja dan muncul kebosanan. Ya, jangan sampai bosan. Makanya tetap aja seminggu sekali, kata beliau. Biar apa? Biar ponyo. Kalau ponyo makan ada harun, ya. Biar apa? Sono. Biar kangen untuk terus belajar. Jadi seminggu sekali. Nah, ini luar biasa nih kalau tausiahnya pada taraweh tiap hari lagi. Wah, ini udah dahsyat banget. Tapi jangan sampai nanti Syawal jadi libur, gitu ya. Jadi kajiannya libur lagi ke Ramadan berikutnya, jangan sampai begitu. Ya, nah itu. Nah, kemudian yang kedua, menjelaskan fase penciptaan manusia. Dalam perut seorang ibu itu ada 4 fase. Fase sperma 40 hari, fase segumpal darah alaqah 40 hari, fase segumpal daging mudghah 40 hari, dan fase terakhir adalah setelah penipuan ruh. Jadi 40 kali 3 berarti dibantu Bapak-bapak arah tausiahnya
4 kali 3 berapa? 120 hari. Berarti berapa bulan? 4 bulan. Masuk bulan yang kelima ditiupkan ruh. Ya, ini penting. Ya, ini ternyata penting dan banyak sekali. Tadinya kalau ada keluasan waktu nanti mudah-mudahan dibahas di yang lain. Ini banyak keajaiban ayat Al-Quran mengenai kedokteran di bidang obgyn ini, ya, di bidang kandungan. Dan masya Allah ternyata kalau ini terkait hukum, kalau bayi itu meninggal sebelum 4 bulan, sebelum 5 bulan, maka dia biasa saja. Ya, dia biasa saja, tidak ada tanggung jawab hukum. Tapi kalau sudah masuk bulan yang kelima, misalkan dikuret ya karena keguguran, ya misalkan keguguran, maka itu ketika masuk bulan yang kelima karena sudah ditiupkan ruh, maka dia harus diperlakukan sebagai bayi, sebagai manusia. Jadi dia mesti disolatkan, mesti dikafani, mesti dikuburkan selayaknya. Ya, itu bedanya. Dan masya Allah ini juga nanti terkait dengan aborsi. Aborsi misalkan ada aborsi darurat yang menjadikan ini ancaman buat ibunya. Nah makanya ini boleh nggak? Nah ketika sebelum 4 bulan ini sepakat semuanya boleh. Tapi setelah 5 bulan ini ada yang berbeda pendapat karena sudah ada nyawanya. Ya kan? Nah mereka harus ditimbang. Siapa yang harus diselamatkan? Bayinya atau ibunya? Ya makanya banyak yang pendapat yang paling kuat adalah menyelamatkan yang sudah jelas, ya, yang sudah jelas sehat, selamat, yaitu didahulukan ibunya. Tapi kalau kemudian ibunya meninggal, ya kan, ibunya meninggal ataupun bayinya meninggal ataupun bayinya hidup, tidak ada masalah dengan bayi hidup ataupun meninggal. Yang jelas inilah yang disebut dengan syahidnya seorang ibu. Ya karena membela apa? Membela bayi yang hidup. Ya jadi syahid. Syahid seorang ibu itu gak harus berperang. Ketika melahirkan meninggal, maka itu juga disebut sebagai seorang syahid. Kemudian bahwa setelah 4 bulan ditiupkan ruh, ya makanya sering ada tasakuran 4 bulanan di kita. Tradisi, ya ini tradisi. Tapi kalau ini memang mau dianggap sebagai sunnah dan ibadah, tentu saja harus ada perintah. Ya, tidak ada harus ada perintah. Tasakuran ketika kehamilan sesungguhnya ya tidak terkait dengan waktu, mau berapa bulan pun gitu ya. Enggak, kalau memang itu misalkan hamil udah lama gak hamil, misalkan mandul terus kemudian hamil, alhamdulillah. Ya, tapi tidak ada nas yang mensyariatkan ya adanya tasakuran 4 bulanan, tidak ada. Ya, tidak ada. Jadi sampai kemudian ada tata cara tertentu, misalkan itu bagian dari tradisi. Karena apa? Karena dalam Islam itu sesungguhnya sebagaimana dari Syekh Muhammad Al-Buti itu tidak ada tradisi, yang ada itu ada sunnah. Ya, kalau tradisi itu ya berarti kita berharap tidak dapat pahala kalau dari tradisi. Biasa aja. Ya, seperti misalkan ada bukan ronggeng ya, isi singaan ketika hitanan gitu ya, itu entertain, itu jadi nggak itu nggak mubah aja, silakan aja ya selama tidak melanggar aturan agama. Tapi kalau kita menginginkan bahwa ini jadi ibadah, maka tentu harus ada dasar, ya harus ada dasar hukum yang menyuruh kita untuk melakukannya. Oke, Bapak Ibu, kemudian yang terakhir, yang ketiga. Yang ketiga sebelum yang keempat, nanti yang terakhir, bahwa 4 perkara sudah dituliskan: rizki, ajal, amal, bahagia ataupun sengsara. Itu bahkan 50.000 tahun sebelum penciptaan manusia. Ya, jadi itu sudah ditentukan. Karena itu tidak boleh kita khawatir dengan rezeki karena sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ajal seseorang juga, dan ajal ini tidak terkait dengan penyakit, tidak terkait dengan apapun ya, karena ajal ini terkait dengan kematian, dan kematian itu terkait dengan orang yang hidup. Ya, setiap orang yang hidup itu bakal mati, dia sakit ataupun sehat, akan kena ajalnya siapapun. Ya kan? Jadi jangan berpikir bahwa ajal itu hanya kena pada orang yang udah rempo, udah sepuh, udah sakit-sakitan, misalkan enggak ada kaitannya dengan itu. Kematian itu kaitannya dengan orang yang hidup. Wa amaluhu, dan amalnya. Ya. Dan amalnya, kemudian juga bahagia dan sengsaranya.
Kalau begitu, lalu buat apa kita berbuat itu? Ya, kalau sudah ditentukan, buat apa kita taat? Ya, berarti orang-orang maksiat juga akan bilang, saya bermaksiat ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Saya mungkin harus ada di sini, saya harus ada di misalkan tempat minum-minuman keras, tempat maksiat, tempat kedurhakaan, tempat keburukan, misalkan gitu. Itu dikatakan sebagai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ini salah. Ya. Jadi kita itu semuanya musayyar wa mukhayyar. Mukhayyar itu memilih jalan, musayyar itu kita akan mendekati jalan apa yang akan menjadi ajal kita, akan menjadi akhir amal kita. Ya, nah makanya di sini secara keimanan, ya terutama untuk yang terakhir, banyak yang kemudian tidak terima. Ya, di sini itu kan diceritakan, jika seseorang di antara kalian soleh, beramal ahli surga, taat, ya. Tetapi kemudian tidak ada memisahkan, dia soleh banget, istiqomah terus dalam ketaatan. Tapi kemudian pas di akhir menjelang kematiannya, dia berbuat maksiat. Ya, 50 tahun misalkan, 51 tahun dia ajalnya, 50 tahun dia berbuat maksiat, 1 tahun dia berbuat taat. Dan akhir ketaatan itu akhirnya menjadi kematiannya. Maka dia masuk surga, masuk neraka. Ini tebak-tebakannya rada gawat. Masuk surga, masuk neraka. Ya, harus yakin. Ya, masuk mana? Masuk surga. Inilah yang disebut dengan husnul khotimah. Karena itu udah gak usah berbuat baik sekarang. Nanti aja pas mau sudah ada bengekir, ada isi garek maut gitu ya. Nah, sekarang berbuat baik. Apakah begitu? Ya, sayangnya tidak setiap orang tahu ajalnya. Tidak tahu ajal kematiannya. Nah, kemudian kasus yang kedua, ada orang berakhlak dengan akhlak ahli neraka. Dia ahli maksiat, perampok gitu kan, terus tukang mabok, tukang merosotkeun anrok katanya gitu ya. Pokoknya segala perbuatan dia lakukan. Dan akhirnya dia tobat, dia berhijrah dan akhirnya menjadi orang yang baik. Dan kemudian dia mati dalam keadaan menjadi orang yang baik. Maka orang yang seperti itu dia akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah itu kalau yang tadi mah berbuat baik tapi tijalike, terjerumus, kemudian berbuat jahat dan akhirnya mati, maka itu yang disebut dengan su'ul khotimah. Ya kan? Disebut su'ul khotimah akhirnya. Karena itu Bapak Ibu sekalian, penting bagi kita untuk menjaga amal penutup kita. Nah ini sebetulnya rekomendasinya apa? Karena kita tidak tahu mana yang akan jadi penutup amal kita. Ya. Dan diantaranya penutup amal yang paling langgeng dan paling selamat adalah saum. Kalau udah seorang saum, kapanpun dia mati, dimanapun dia mati, ya kan? Bisa mau di jalan, di luar masjid, misalkan dimanapun dia mati. Kalau dalam keadaan saum, dalam keadaan taat kepada Allah, maka ini disebut dengan husnul khotimah. Ya, dia mati dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, nah. Ini sesungguhnya Bapak Ibu sekalian menunjukkan kepada kita agar istiqomah dalam perbuatan, ya, istiqomah dalam perbuatan baik, ya, bukan istiqomah dalam perbuatan buruk. Tidak ada dalam perbuatan buruk itu istiqomah, ya kan? Yang ada adalah bagaimana dia berbuat buruk dan kemudian semakin buruk dia berbuat, maka semakin dia jauh kepada Allah, maka semakin banyak keburukan yang akan dilakukan. Dan kemudian terakhir sebagai kesimpulan dari apa yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini, bahwa tidak semestinya manusia berputus harapan, sebab ada kalanya manusia melakukan kemaksiatan dalam masa yang panjang, kemudian Allah memberi hidayah kepadanya sehingga dia mendapatkan petunjuk di akhir usianya. Gak perlu berputus asa dari segala dosa yang kita lakukan.
Jangan sampai saya udah sepuh, ini segala dosa Ustaz sudah saya lakukan. Ini mah kagok gitu ya. Udah aja lah, dah baik juga tidak akan mata timbangan kebaikan saya kemudian akan jadi berat gitu. Makanya sugan we nanti pas nanti dialungkeun kana neraka teh tarik teuing gitu ya. Akhirnya nerakanya kelewat dan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini spekulatif namanya, bukan iman. Ya kan? Ini mah spekulatif. Nah, kalau untuk masalah akhirat, masalah surga dan neraka, kita tidak boleh pakai spekulasi, tapi harus pakai ilmu berdasarkan penjelasan dari Al-Qur'an dan hadis Rasulullah SAW. Bapak Ibu, itu saja yang ingin saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita juga diberikan kekuatan untuk melanjutkan pembahasan kita ke hadis yang berikutnya. Barangkali Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Alhamdulillah, itulah yang saya harapkan. Itu saja, ditutup dengan doa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.